Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan, beliau merupakan Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di antara khalifah lainnya, beliau dikenal sebagai khalifah yang paling dermawan dan terpandang sebagai saudagar yang kaya raya karena kedua orang tuanya adalah pedagang dan pebisnis yang sukses di Quraisy Mekah. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq yang merupakan rekan bisnisnya dalam berdagang di kala itu, sehingga beliau termasuk dalam golongan As-Sabiqun Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah dan menyebarkan agama Islam. Dikaruniai banyak harta tidak membuat Utsman sombong. Bahkan beliau rela mengorbankan hartanya demi di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berkat beliaulah sebagai khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, yang kala itu umat muslim semakin ramai ke tanah suci dan berhaji. Beliau juga yang mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyat, membuat mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid-masjid, membangun area pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan masih banyak lagi. Beliau jugalah yang membentuk angkatan laut yang kuat di kala itu. Jasanya yang paling besar adalah saat membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, yang kini menjadi kitab suci pedoman umat muslim yang tersebar di seluruh dunia. Di akhir hayatnya, beliau meninggal dunia dengan tragis dikarenakan oleh keserakahan dan pengkhianatan para penguasa yang ingin menggulingkannya, sehingga beliau mati syahid seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman perihal ujian dan kematian Utsman yang akan syahid suatu saat nanti. Sebagai umat muslim, sebaiknya kita menteladani sikap-sikap mulia Utsman bin Affan dan kontribusinya dalam syiar Islam, sehingga banyak petuah dan kata-kata mutiara yang bisa menginspirasi kita seperti yang berikut ini. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah dan cerita orang-orang terdahulu. Ada 4 hal yang tidak berguna, yaitu 1. Ilmu tanpa amal. 2. Kekayaan tanpa diiringi dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3. Kesalihan hanya untuk dipamerkan. 4. Umur panjang yang dihabiskan tanpa berbuat amal kebajikan. Tak seorang pun menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya. Di antara pendosa yang paling buruk ialah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya akan menjadi saleh dan bersih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan hak, benar. Maka janganlah kalian berbicara kecuali atas kebenaran. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sementara kekayaan harus kamu lindungi. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Malaikat pun mencintai orang yang mau meninggalkan dosa, dan umat Islam mencintai orang yang tak tamak. Tamak penyakit bagi orang yang tak mampu kendalikan dirinya.
hati. Setiap orang diberi masalah sesuai kemampuannya masing-masing. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu akan merasa tertekan pada saat senangmu. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti dapat berhasil. Tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat, serta bersungguh-sungguhlah. Hendaklah kita berusaha menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Ketahuilah, dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai Anda tertipu oleh dunia, dan jangan sampai Anda tertipu oleh syaitan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu hijau memikat manusia. Banyak manusia suka padanya. Janganlah kalian menyandarkan diri pada dunia. Jangan percaya padanya, karena dunia itu tak dapat dipercaya. Ketahuilah, dunia itu tak meninggalkan siapapun kecuali orang yang meninggalkannya. Lemparlah dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparnya. Berbisnislah, berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan untung. Bekerja keras memberi bukti, bukan sekedar janji. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah karena hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan. Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia menjalankannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Janganlah kalian lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Derajat keimanan yang paling tinggi ialah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari alam kubur. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Siapa yang sulit, pelit menyiapkan alam kubur, pasti apa yang terjadi sesudah kematian itu jauh lebih sulit. Dan siapa yang mudah, biasa menyiapkan alam kubur, tentu apa yang terjadi sesudahnya akan lebih mudah. Semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepadanya. Aku lebih senang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Aku merasa cukup dengan pandanganku sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Ada 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yakni memberi makan kepada orang yang lapar,
bersih, maka kalian tak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Orang terbaik akan mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin masyarakat bisa menyatu dalam bacaan. Jangan sampai mereka berselisih sehingga menambah sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Jika dalam Al-Quran kalian menemukan perintah untuk mengikat kakiku, maka ikatlah. Hal yang mendorongku untuk membukukan Al-Quran adalah perselisihan umat. Di antara mereka menganggap bacaannya lebih baik dari yang lainnya, dan aku pun ingin bacaan mereka tidak berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan mencabut kekuasaan melebihi dari ia mencabut hafalan Al-Quran. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu ialah lupa pada ilmu itu sendiri. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin merasa takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa dia akan berharap? Janganlah kalian terpengaruh oleh sesuatu yang segera lenyap. Jangan pula kalian sibuk olehnya sehingga lalai untuk menghadapi yang kekal. Dahulukan sesuatu yang kekal. Dunia itu pasti musnah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal, yakni ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu mengajak berbuat kebaikan, amar ma'ruf, dan mencari pahala dari Allah, ketika mampu mencegah perbuatan mungkar, nahi munkar, dan menjaga diri dari murkanya Allah. Takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kalian kembali. Janganlah gegabah untuk memfitnah. Jangan memisahkan diri dari perkumpulan jamaah. Orang yang tidak diberi hendaklah memberi. Penakut memberi rasa aman. Orang yang diasingkan hendaknya mengembalikan. Aku merasa kasihan pada kalian karena kebodohan. Kalian pasti tahu akibatnya akan berujung pada kesesatan. Ketahuilah, orang alim itu dapat memberantas kebodohan. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Wahai hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Membangkang dari pemimpin, berpisah diri dari perkumpulan, dan memfitnah para imam adalah suatu bencana yang merugikan bagi orang yang melakukannya. Tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas, hikmah, matang, dan berpengalaman. Kalian itu menjadi pionir Islam. Manusia akan menjadi rusak jika kalian rusak, dan mereka menjadi baik jika kalian baik. Segala sesuatu pasti memiliki penyakit. Nikmat pun juga penyakit. Penyakit agama ini, Islam, adalah orang-orang yang sering menyebarkan fitnah. Mereka selalu memperhatikan apa yang kalian senangi dan menyembunyikan apa yang kalian benci. Mereka laksana burung unta yang selalu mengikuti orang yang pertama kali teriak.
Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyak dan akan kehilangan kekuatan dalam persatuan dan kesatuan di antara mereka. Musyawarahkan dulu sebelum berpendapat. Sopan santun yang baik dan menjauhi keraguan tiada tiganya. Ambil dan berikan segala sesuatu dengan cara yang benar dan tepat. Aku tidak mengharap pengganti bagi agamaku setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku hidayah. Aku memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagiku dan kalian agar mampu beramal sebagai bentuk ketaatan hingga mendapat ridhonya. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanku dan menyempurnakanku. Mengikuti hawa nafsu membuat kita takut mati. Aku meyakinkan mereka bahwa yang hak itu adalah saudara, sedangkan yang batil adalah syaitan. Jagalah kedekatanku kepada kalian, karena kalian menjauhiku, membuat kalian berbuat aniaya terhadapku. Saya berada di antara orang-orang yang berlisan ganas, berhati batu, dan berpedang tajam. Ketika dikepung, beliau pernah mengatakan, "Aku lebih senang mati pertama sebelum yang lain mati, daripada mati setelah mereka." Orang-orang menghalalkan darahku, akan tetapi mereka tidak menghalangiku berhaji. Ini bukan suatu pandangan yang baik. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Aku tidak membunuh satu nyawa pun tanpa adanya kebenaran. Mengapa kalian tidak merubahku dengan dosa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni? Aku tidak pernah berzina ketika masih jahiliyah ataupun sesudah Islam. Talak untuk laki-laki dan iddah untuk perempuan. Aku tidak pernah menutupi auratku dengan tangan kananku setelah kugunakan untuk mengusap tangan kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan bagi beliau. Tidak seorang pun yang menyembunyikan sesuatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang diucapkan lidahnya. Risau terhadap dunia ialah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat ialah cahaya bagi hati. Siapa yang meninggalkan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Siapa yang meninggalkan dosa-dosa, niscaya para malaikat mencintainya. Dan siapa yang memutus keinginan dari apa yang dimiliki muslim lainnya, niscaya kaum muslim mencintainya. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian tertipu dengan uban dan botak, karena di belakang ini semua ada sesuatu yang kalian cintai. Sekian petua dan kata-kata mutiara Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.